Kenapa? Karena nanti orang dari luar akan mengatakan bagaimana mau dikembalikan status istimewanya, internalnya masih ribut gitu kan. Mengenakan kutang Antakusumo dalam kurung peninggalan Sunan Kalijogo. Merinding saya. Jadi kalau kita menagih janji, tentu si penagih janji ini harus memiliki legal standing yang jelas. Legal standing. Memandang itu sebagai sebuah kecintaan yang integral dari Kasunanan. Ya ibarat cinta gitu ya, ibarat hati gitu. Kebenaran itu tunggal dan tidak berdua gitu. Penjaganya keluar nih. Surakartanya keluar nih. Arisan Ronggo Warsito. Jiwa pujangga. Jadi kebenaran tunggal, tidak boleh mendua. Jadi kalau menurut saya dianggap ada dualisme di Kasunanan, memang itu harus diselesaikan secara internal sebenarnya. Karena ini akan menjadi babak baru lagi yang akan mengganjal perjuangan keistimewaan ketika memang tidak satu suara. Kenapa? Karena nanti orang dari luar akan mengatakan bagaimana mau dikembalikan status istimewanya, internalnya masih ribut gitu kan. Nah menurut saya sebagai orang luar tadi, saya punya harapan besar terhadap Surakarta, khususnya dari Gusti Anggabehi maupun dari Mangkunegoro untuk rembukan, karena ini kan masih ikatan darah yang sama, ikatan dekat. Kalau bahasa yang ada di media itu kan pernah ngerokok bareng, pernah ngopi bareng, ini kan dirembuk saja, internal keluarga sebenarnya, untuk sama-sama tujuan utamanya apa? Ngembalikan, rapatkan barisan, rapatkan saf, untuk perjuangkan kembali daerah istimewa Surakarta. Benar. Nah, jadi soal dualisme menurut saya, ketika ini terus dilanggengkan, maka akan menjadi hambatan baru bagi perjuangan daerah istimewa Surakarta. Walaupun sebenarnya secara pribadi, saya punya pilihan kira-kira mana yang lebih layak gitu ya, lebih layak untuk menjadi PB 14. Cuman saya kan tidak memiliki legal standing sebagai orang luar Pulau Jawa dan di luar Kasunanan, jadi tidak punya hak atau otoritas lah untuk berbicara lebih detail di sana. Cuma harapan saya memiliki bahwa supaya mereka ini satu suara. Karena bagaimana ketika kita ingin berjuang tidak satu suara. Harus itu satu suara. Jadi ibarat kata meminjam istilahnya temu-tamu ini kan harusnya ada ketemu ide nih antara Anggabehi kemudian dengan Gusti harus ketemu ide sama-sama nih. Tujuan kita ini sama untuk mengembalikan daerah istimewa Surakarta. Jangan sampai berpecah gitu. Karena pijakan saya jelas ya tadi, kebenaran itu tunggal, tidak boleh dia mendua. Oke, Bung Rio. Jadi ini kan tadi Bung Rio kan tidak punya kewenangan ya, karena bukan salah satu mungkin terah dari Kasunanan, tapi terah Mataram NTB. Tapi paling tidak kan kalau menurut Bung Rio lah gitu ya, pendapat Bung Rio lah secara pribadi, kemudian Bung Rio juga sudah banyak mendalami tentang daerah istimewa Surakarta ya. Menurut Bung Rio bagaimana suksesi-suksesi yang akhirnya mereka mengklaim bahwa saya pengganti dari PP 13 kayak gitu, dari prosesinya kayak gitu. Kalau menurut Bung Rio bagaimana, Bung? Saya mencermati apa yang dikatakan oleh Gusti Anggabehi, menyampaikan bahwa belum pernah diajak rembukan dan seterusnya gitu ya. Saya mengikuti di media, tapi dari pihak Gusti Purboyo mengatakan kalau tidak salah saya yang menyampaikan di media itu GKR Timur Rumbai. Menyampaikan sudah pernah menyampaikan itu. Kemudian ada yang mengkhianati dan seterusnya. Tapi menurut saya karena itu soal internal keluarga harusnya dirembuk bareng gitu. Karena apalagi di sini kan ada lembaga Dewan Adat. Dilibatkan saja untuk sama-sama membahas gitu. Sama-sama membahas bagaimana sih yang baik untuk masa depan Surakarta. Masa depan Surakarta ini bukan sekedar masa depan rajanya, tapi masa depan terkait bagaimana keberlanjutan entitas politik Kasunanan Surakarta untuk ke depan gitu. Jangan sampai kemudian dualisme ini terus dilanggengkan, malah menjadi hal-hal yang kontraproduktif bagi keberlangsungan perjuangan daerah istimewa Surakarta. Merujuk dengan case yang barusan dijelasin Bung Rio ya, kemarin kan sempat viral juga berita dari Kementerian Kebudayaan juga menyurati ya, semacam ada terbitan untuk Keraton Surakarta sekarang. Nah sebenarnya surat itu tuh ditujukan kepada siapa dan mandatnya seperti apa sih, sejauh apa dari negara ini terlibat, pemerintah ini di
keraton ini? Kalau saya tidak salah itu surat dibuat oleh lembaga Dewan Adat, kemudian menyampaikan kepada Menteri Kebudayaan, dan itu adalah surat jawaban ya dari Pak Fadlizon sebagai Menteri Kebudayaan. Kalau saya tidak salah itu ada poinnya itu kan ketika terjadi kekosongan seperti ini, kekosongan ya pasca beliau ya. itu, maka harusnya dikembalikan kepada Maha Menteri. Maha Menteri Tejo Wulan. Ya, Tejo Wulan ya. Nah, artinya harus dilibatkan di situ gitu. Nah, ini yang sebenarnya lagi-lagi itu kan pembahasan internal mereka. Internal. Iya, benar. Harusnya menyelesaikan dulu, dan ini kan negara sudah ada ngambil peran di situ. Dengan surat itu kan negara mengambil peran. Tidak boleh juga kita mengenyampingkan peran negara di sini. Karena apa? Kita sudah hidup di alam republik. Benar. Di alam republik di mana Kasunanan Surakarta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia. Iya, benar. Jadi tidak boleh juga tidak melibatkan republik pada saat ini. Ya benar sih Ron. Jadi memang negara harus hadir ya. Walaupun memang kalau kita bicara suksesi pemilihan siapa yang menjadi raja, entah dimanapun juga gitu ya, yang masih memegang teguh prinsip adat istiadat kerajaan. Kayak misalnya di Solo ini ya kan gitu. Memang apa yang kemudian diatur dalam adat istiadat Solo itu memang tidak diatur secara eksplisit di dalam hukum nasional kita. Oke. Jadi misalkan saya sama Roni nih, kemudian sama-sama jadi raja. Nah, intervensi yang berlebihan dari negara itu tidak ada. Instrumennya yang mengaturnya. Instrumennya ya. Instrumen yang mengaturnya. Makanya tadi Pak Fadlizon sebagai Menteri Budaya itu hanya memberikan apa ya, semacam rekomendasi ya, gitu kan, terkait tadi Tejo Wulan menjadi Maha Menteri. Karena waktu PP 13 sebelum wafat dulu kan sempat ada ontran-ontran juga dengan Tejo Wulan. Akhirnya pemerintah menetapkan bahwa PP 13 menjadi raja. Waktu itu Hangabei lama ya namanya ya. Terus kemudian Tejo Wulan sebagai Maha Menteri. Maha Menteri. Tapi sepakat saya sama Rio bahwa apa namanya, ini harus diserahkan ke Maha Menteri Tejo Wulan kayak gitu. Kekosongan sementara ini ya. Iya, apa ya, untuk mengisi kekosongan hierarki kepemerintahan pemerintahan di Keraton Surakarta kayak gitu. Tapi memang adanya dualisme lah ya pasca almarhum Pakubuwono 13 meninggal dunia, wafat ini, terjadi dualisme ini. Kalau saya sih di luar bicara dualismenya ya, ini salah satunya adalah terkait ketidakpastian yang diberikan di awal. Harusnya daerah istimewa itu diberikan di awal, sehingga aturan konstitusionalnya dibuat dengan ketat. Karena kalau lagi-lagi kita membuka penetapan pemerintah 16 SD tahun 46 itu, dikatakan kan jelas redaksi tadi yang kita tunjukkan, bahwa sebelum susunan Kasunanan dan Mangkunegaran ditetapkan dengan undang-undang. Artinya daerah istimewa Surakarta itu harusnya ketika sudah dicairkan status dibekukannya tadi itu dibentuk dalam undang-undang sebagaimana Yogyakarta. Nah, sehingga siapa yang menjadi Pakubuwono berikutnya itu sudah jelas bagaimana mekanismenya. Iya. Terus ya, betul-betul Ron, kayak Jogja kan, misalkan gubernur adalah raja adalah gubernur. Itu memang diatur di dalam Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Tapi betul, harusnya daerah istimewa Surakarta ini memang dipulihkan kayak gitu. Dikembalikan. Makanya sampai hari ini ketika nggak dikembalikan, makanya ada terus ini dualisme ini kan, karena instrumen negara tidak hadir. Gitu. Kalau hadir misalkan ini yang kemarin dibekukan kemudian dicairkan lagi oleh negara, kemungkinan ini selesai perkara. Ya Bung. Betul. Kayak gitu. Kalau tadi kan secara ini Bung ya, secara negara hadir ya seperti itu. Nah, tadi sempat Bung Hain juga menyampaikan secara adat istiadat seperti apa gitu kan ya. Secara nggak langsung tadi ketika aku di jalan menuju rumah kita untuk podcast kita hari ini, aku tuh tiba-tiba di media tuh ada statement dari, aku mungkin boleh bacakan kali ya. Boleh. Jadi ini mungkin dari ini news lah gitu kan, untuk kita coba kulik bareng. Jadi ini dari seorang pegiat sejarah dan budaya Surakarta. Beliau bernama R. Surojo, menanggapi soal penerus tahta Keraton Solo. Atau nanti kita undang beliau juga boleh kayak gitu ya. Nah, beliau menyampaikan seperti ini. Izin ya, Bung ya.
bahwa seorang raja belum diakui eksistensinya berdasarkan adat tradisi keraton jika tidak kuat mengemban pusaka-pusaka keraton yang ada sampai dengan mendiang SISK Susuhunan Pakubuwono 12 bertahta. Seorang Raja Surakarta harus kuat mengikuti pendadaran terakhir yang berupa mengenakan ageman keprabon seperti 1. Duduk di dampar kencono singgasana dalam kurung singgasana raja yang pernah digunakan sejak masa pemerintahan PB2 sampai PB6 saat kenaikan tahta dan tinggalan jumenengan. Ada 3 buah dampar kencono yang pernah menjadi koleksi keraton Kasunanan. Yang pertama, Kanjeng Kiai Mahesa Luhur terbuat dari perak. Yang kedua, Kanjeng Kiai Mahesa Nempuh terbuat dari gading. Dan yang ketiga, Kanjeng Kiai Mahesa Danu terbuat dari emas. Itu yang pertama tadi ya. Yang kedua, memakai kuluk kanigoro atau mahkota raja. Mahkota raja. Nah, yang ketiga, mengenakan bros Kanjeng Kiai Suryo Waseso. Bros kehormatan raja terbuat dari emas berhias intan berlian. Yang keempat, mengenakan kutang Antakusumo dalam kurung peninggalan Sunan Kalijogo. Merinding saya. Berarti masih ada tuh ya peninggalan Sunan Kalijaga tuh ya. Nah, terus selanjutnya yang kelima, memakai keris Pangeran Sepuh. Seorang Raja Surakarta sebelum mampu menguasai pusaka-pusaka ageman keprabon tersebut, terlebih dahulu harus mampu lolos dari pendadaran untuk menjadi purubaya atau purubaya dalam kurung bijaksana, yang artinya seorang raja harus mampu mengendalikan penunggu dalam tanda kutip kereta jenazah SISK Susuhunan Pakubuwono 10 hingga pertarungan menaklukkan buaya putih dalam kurung nafsu syahwat. Selanjutnya harus hangabehi dalam kurung merantasi eng samu bareng reh dan mampu menjadi senopati eng alogo. Berikutnya harus lolos di 9 trap-trapan untuk menguji kedikdayaannya dalam menghadapi ratusan pusaka hingga mampu bertemu dengan Nyun Sewu penguasa Laut Kidul yaitu Kanjeng Ratu Kencono Hadisari. Pendadaran ini biasanya dilakukan di Kedung Srengenge atau Kedung Silayur. Konon, kedung ini merupakan kedung di mana rombongan Joko Tingkir menaklukkan kawanan siluman buaya saat menyerang mereka. Tidak sedikit putra-putra raja yang jatuh pingsan dan menderita sakit karena beratnya ujian pendadaran itu. Pendadaran-pendadaran itu juga bisa menjadikan Nyun Sewu gila atau dalam kurung walau dapat disembuhkan gatal-gatal, korengan dan yang jelas pendadaran itu taruhannya adalah nyawa kalau nekat dan memaksakan diri. Ada kalimat terakhir yang menggelitik bagi saya. Lah sekarang izin Pak sekali lagi saya mohon izin Pak R. Surojo mengutip kalimat beliau seperti itu. Nanti bisa di-share lagi YouTube-nya. Ya. Gimana ini Bung Rio? Lah sekarangnya itu loh Bung Rio, gimana tuh lah sekarang kan itu sedetail itu ya. Iya. Sedetail itu aturan mainnya tanda kutip ya. Memang itu harusnya saya mungkin sependek pengetahuan saya, ya hal-hal seperti itu memang harusnya kan dilewati, ada etape-etape yang memang harus dilewati gitu. Tapi ya lagi-lagi memang itu domain internal ini yang berusaha harusnya menyelesaikan bagaimana cara menjaga. Ada hal-hal yang memang sifatnya budaya tadi yang harus dijaga. Cuma saya belum bisa menanggapi lebih jauh karena terkait detail yang disampaikan tadi kan menjadi hal yang internal dari Kasunanan. Kasunanan. Ya. Nah, apakah itu sudah dilakukan oleh Gusti Purwoyo yang kemarin menjadi Pakubuwono 14 yang sudah katanya jumenengan? Iya benar. Dan apakah itu sudah dilakukan atau dalam tahap melakukan oleh Gusti Hangabehi? Nah, itu yang memang proses yang memang harus menjadi internal lah. Itu detail-detail hal tersebut internal Kasunanan memang yang harusnya dalam rangka menjaga hal-hal yang detail tadi sebenarnya. Iya. Nah, saya memang agak gelagapan juga bicara kalau soal sudah budaya karena ini agak merinding juga saya. Iya, merinding dari tadi emang isinya. Memang detail itu menjadi sesuatu yang harus diwariskan turun-temurun. Iya.
ketika hal detail tadi ternyata di satu periode tidak dilakukan, maka di periode berikutnya Oh iya, skip itu juga tuh. kemungkinan juga akan tidak dilakukan gitu. Iya. Ini kan menjadi hal yang kurang juga nanti ke Ya. depan. Ya, ini Ron, memang ini ya, suksesi di internal Kasunanan Surakarta memang yang hanya tahu kan secara Ya, detail pasti. itu Kasunanan Surakarta kayak gitu. Tapi apa yang tadi Roni sampaikan itu bisa mengedukasi ke masyarakat ya tentang terkait itu. Prosesi. Saya malah punya pandangan lain ini kayak gitu. Gimana nih? Ya, aneh, karena ada dualisme di Iya. Kasunanan Surakarta. Jadi kita sudah bicara bukan sesuai dengan adat istiadat yang disampaikan Roni Iya, tadi. saya sadar tuh. Karena panjang sekali ini Tahapannya. seorang akan menjadi raja. Gitu. Benar. Jangan-jangan gitu ya, saya itu bisa jadi raja, Ron. Oh, Akhirnya di Kasunanan Surakarta secara politis. secara politis kan. Kalau kita ngomong secara harfiah bahwa raja gitu ya, raja kan orang yang sudah lepas secara keduniawian, gitu Iya, ya. benar. Nah, itu menurut pandangan saya gitu. Karena ada dualisme di Kerajaan Kasunanan Surakarta, saya bisa saja dijemenangan di alun-alun itu jadi raja. Secara politis, siapapun boleh jadi raja. Secara politis ya. Ya, misalkan contoh seperti ini. Kayak orang ditunjuk oleh warga menjadi RT. Oh iya. RT kan nggak digaji dia. Dia tulus melayani masyarakatnya. Kan raja kan begitu kan? Iya, benar-benar. Gitu loh. Udah lepas dari semua keduniawian. Iyalah, bahasanya. los gitu. Berarti ya kemungkinan besar gitu ya. Saya bisa yang di sana. Gitu. Kayak gitu. Boleh coba, Bung. atau gimana ya gitu. Iya. Kita nggak tahu, tapi menarik Bung Rio tadi tentang terkait Kasunanan Surakarta, terkait bukunya Bung Rio kayak Iya. gitu. Memang secara institusi yaitu kepemerintahan Indonesia itu harus memperhatikan lah, jangan sampai bahwa kebudayaan sebuah sejarah di Kasunanan Surakarta ini justru semakin kacau balau kayak gitu. Tapi gini ya, Bung Rio, selain bahwa kalau misalkan ini pertanyaan, tidak ada penyelesaian ini, Bung Rio, secara keadatan ya di dualisme kepemimpinan Surakarta. Peluang untuk Surakarta untuk bisa dikembalikan dari istimewa Yogyakarta Surakarta seperti apa? Ya pasti menjadi ganjalan tersendiri gitu. Iya. Karena ketika kita mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, maka yang memiliki legal standing kan harus yang bertahta. Oke. Harus yang bertahta. Kemudian siapakah yang bertahta ketika terjadi dualisme? Ya. Nah ini kan ketika yang satu merasa diri sudah bertahta, sudah jumenengan, mengajukan misalnya, tapi yang satu kan juga merasa memiliki hak yang sama. Sama. Ya. Nah ini kan menjadi ganjalan-ganjalan, jangan sampai kemudian karena ini terus dilanggengkan dualisme ini, malah itu kontraproduktif. Nanti putusan MK-nya malah di NO, not for bar over clerk, jadi ditolak karena belum jelas siapa yang memiliki legal standing. Oh, legal standing. Makanya kerukunan internal siapapun yang kemudian harus disepakati menjadi raja tadi, itu menjadi hal yang penting untuk satu, menggugat konstitusinya, artinya langkah yang dilakukan ke Mahkamah Konstitusi, kalau itu adalah langkah yang dipilih. Kemudian yang kedua, untuk misalnya mau ke DPR, untuk melakukan audiensi segala macam, maka yang memiliki legal standing itu harus jelas. Harus jelas, karena kalau tidak jelas, maka akan terjadi terus klaim-klaiman ini. Dan itu lagi-lagi menjadi ganjalan tersendiri bagi perjuangan daerah istimewa Surakarta. Saya sebagai orang luar Surakarta berusaha berjuang dari luar misalnya, tapi ternyata internal saja yang mau diperjuangkan Oh iya. malah seperti ini. Gitu. Harus kompak semua. Jadi kan harusnya kita satu suara. Satu suara. Satu suara. Ya ibarat kata apa ya, salam satu suara lah gitu. Asik. Salam satu suara. Ya. Menarik, Ron, ini sebenarnya mungkin kalau kita membahas itu panjang sekali. Kali lebar ya, panjang kali lebar. Jadi mungkin kita kembalikan ke Bung Rio, pesan dan untuk Keraton Kasunanan Surakarta biar dia bisa mendapatkan kembali daerah istimewa Surakartanya
itu seperti apa, Bung? Biar nanti ini Purbaya dengan HNGBI mendengarkan, siapa tahu menjadi rujukan pendapatnya Bung Rio di Temu-Tamu Podcast untuk bisa mengembalikan marwah Kasunanan Surakarta. Gimana, Bung? Ya, andai kata pesan saya ini nyampe kepada pihak Kasunanan, maka saya kembali berpijak kepada dua kalimat tadi, menagih janji, menggugat konstitusi. Ayo sama-sama kita melakukan upaya menagih janji tadi dengan cara menggugat konstitusi, tapi harus satu suara. Jadi kalau kita menagih janji, tentu si penagih janji ini harus memiliki legal standing yang jelas. Harus memiliki pijakan yang jelas. Siapa sih sebenarnya yang memiliki otoritas penuh untuk memperjuangkan ini? Kemudian ini akan berdampak kepada langkah-langkah berikutnya. Kita harus sepakat bahwa daerah istimewa Surakarta ini belum pernah dicabut. Ini sudah memang terjadi secara konstitusionalnya memang tidak pernah dicabut gitu. Nah, sehingga untuk ke depan, kalau memang daerah istimewa Surakarta ingin dikembalikan, satu suara lah. Tidak bisa kita mendua. Ya, seperti tadi, kebenaran itu tunggal, tidak boleh mendua. Pakubuwono itu harus tunggal siapa yang bertahta untuk Pakubuwono 14. Tidak boleh mendua, karena ketika terjadi dualisme ini terus, ya seperti itu. Akan terjadi dua kepala. Benar. Rumah tangga itu kan tidak mungkin dua kepala gitu. Yang ini ke utara, yang ini ke selatan kan tidak mungkin. Kalau istri boleh ya? Tidak sakinah, warahmah gitu. Iya. Dan itu menarik, Bung. Selain memang mengembalikan marwahnya, mungkin kalau emang saatnya mengembalikan daerah istimewa Surakarta itu di era PB 14 ini kan jadi sejarah. Bahwasanya memulangkan DIS lah eranya PB 14. Itu mungkin bisa gitu. Kalau saya sih sebagai orang luar Surakarta, saya melihat ada banyak chemistry sebenarnya antara Surakarta, Indonesia. Itu chemistry-nya banyak sekali. Salah satunya adalah Kasunanan Surakarta ini kan berdiri tahun 1745. Ada angka 1745. Kalau kita ingat itu Indonesia merdeka tanggal 17 tahun 45. Jadi kita tidak bisa melupakan Surakarta, tidak bisa juga melupakan Indonesia. Merawat ingatan tentang Indonesia itu bisa dimulai dengan cara merawat ingatan konstitusionalitas daerah istimewa Surakarta tadi. Mengembalikan daerah istimewa Surakarta adalah merupakan langkah untuk merawat keindonesiaan kita. Nah, karena kalau janji tadi saja tidak dipenuhi, maka janji-janji berikutnya itu banyak yang melenceng itu. Jadi kalau misalkan ada pemimpin daerah atau pemimpin suatu state. Kalau bilang negara nanti kan menjurus itu. Ketika dia berjanji dalam kampanye ternyata tidak dipenuhi, ya sama seperti tadi. Jadi kita mulai pangkas bahwa lunasi janji itu, penuhi janji. Sehingga ke depan itu udahlah, berjanji itu tidak perlu. Yang perlu itu adalah kerja gitu, walaupun bukan tagline-nya presiden. Oke, betul kan. Jadi aku ingat betul gitu ya, Bung Rio juga pernah mungkin datang ke salah satu pengadilan negeri Surakarta ya, Bung ya. Itu pengadilan negeri, itu konsepnya keraton. Betul, bangunannya gitu. Jadi sebenarnya itu fasilitas itu akhirnya diambil oleh negara. Dipakailah bahasanya gitu. Itu kan banyak sejarah di situ kan, bahwa dulu seperti apa Kasunanan Surakarta melimpahkan nggak cuma hanya jiwa raga, sebuah materi karesidenan dulu ya, kemudian dicaplok oleh undang-undang Jawa Tengah kan gitu kan. Nah gitu. Tapi ini ya, kalau saya melihat bahwa Surakarta ini memang betul Bung Rio sampaikan bahwa mereka rukun. Kayak gitu ya, harus islah lah bahasanya. Islah ya. Legowo siapa yang menjadi pemimpin. Satu suara. Kemudian siapa tahu nih ya, HNGBI, terus kemudian Purboyo gitu. Mumpung ada Bung Rio di sini. Bung Rio kebetulan duduknya di tengah. Gitu toh. Kalau di sampingnya masih ada kosong. Kemudian kalau ada HNGBI sama Purboyo, ayo. Gue bisa selesai sama Bung Rio. Jadi saya sudah bertahta di titik temu. Siapa tahu titik temu ya. Siapa tahu titik temu ada
mempertemukan. Amin. Nah, gitu. Ya karena memang ketika dualisme ini solusinya satu, harus ada titik temu. Nah, itu. Ada titik temu bahwa ini kita harus bersepakat. Kita harus bersepakat bahwa keberlanjutan Surakarta ini harus terjadi. Gitu. Kalau itu terus dilanggengkan, dualisme dilanggengkan, maka tidak ada titik temu. Tidak ada titik temu. Karena temu. Tidak ada titik temu dan apa ya, kita mau bilang agak susah juga mendefinisikan. Jadi ketika ingin mengembalikan status daerah istimewa Surakarta tapi internalnya saja belum bersatu gitu, tidak ada ide yang ketemu, tidak ada kesepakatan yang bertemu, maka tidak ketemu kita ini tentang daerah istimewa Surakarta. Benar, sepakat sih, sepakat. Nah tadi yang Bung HN bilang ada sumbangan-sumbangan itu di dalam buku yang ditulis oleh Pak Sri Juari Santosa itu sudah dijelaskan secara detail bahwa Surakarta tidak hanya memberikan sumbangan pikiran, tapi ada sumbangan harta benda juga. Harta benda. Itu banyak. Banyak. Sedikit. Jadi itu salah satu dasar bahwa Sunan Pakubono 12 pada saat itu, Sunan Pakubono 12 diberikan pangkat tituler, Letnan Jenderal tituler. Kontribusinya terhadap Republik. Ibarat kata beliau, Sunan Pakubono 12, mencintai Republik itu 100%. Tidak setengah-setengah gitu loh. Benar. Dia berkontribusi untuk Indonesia, ya sudah totalitas gitu untuk Indonesia. Di totalitas untuk Indonesia, maka Indonesia, Republik harusnya, pemerintah harusnya memandang itu sebagai sebuah kecintaan yang integral dari Kasunanan. Maka apa yang dijanjikan di penetapan pemerintahan 16 SD 46 itu harusnya dikembalikan, dipenuhi aja. Nggak usah repot-repot. Sesuai dengan yang ditulis dulu ya. Dipenuhi janjinya. Gitu. Ketika kita berjanji, kita punya utang, kita berjanji membayar, bayarlah. Nah itu kurang lebihnya kayak begitu. Iya Ron, jadi benar ya, pemerintah itu memang harus memenuhi janjinya lah kepada daerah istimewa Surakarta. Kalau saya dengar-dengar mungkin Bung Rio bisa mengoreksi dulu. Pada saat PB 12 dulu, pada saat proses pembentukan bahwa ini menjadi negara Republik Indonesia, tidak ketika datang ke konferensi meja bundar ya Bung ya, dia sampai menjualkan nampan emas gitu ya untuk apa ya, delegasi itu datang ke sana, membiayailah bahasanya gitu. Investor lah bahasa. Ya, makanya saya pikir bahwa pemerintah lah mohon untuk bisa memberikan perhatian kepada daerah istimewa Yogyakarta untuk dikembalikan. Surakarta ya. Iya, Surakarta. Itu mungkin, Ron. Oke. Kita nggak kerasa nih Bung, ya kan? Karena asiknya pembicaraan, pembahasannya. Dan ini sebenarnya belum selesai, cuman ya namanya ilmu, pengetahuan berkembang. Mungkin kita next time kita bisa jumpa lagi dengan Bung Rio yang dimana kita terima kasih Matur Sembah Nuwun di tengah kesibukannya di Jakarta, menyempatkan waktu di Jogja untuk silaturahmi, bernostalgia dengan Bung HN juga. Setelah 16-an tahun ya Bung ya, bersama. Sebelum saya closing, boleh izin ya Bung ya? Siap. Buku ini kalau mungkin para kaula muda dan kaula tua ingin mendapatkan bisa di mana Bung? Nanti linknya mungkin saya berikan dan mungkin bisa ditampilkan di deskripsi. Oke, siap. Ini menagih janji menggugat konstitusi, karya Rio Rama Baskara SHMH. Oke. Nanti sekalian mungkin Instagramnya apa kalau ada, Bung? @Rio_Rama Baskara. Oke, kawan-kawan juga bisa follow untuk mungkin saya discuss secara pengetahuan terkini tentang bagaimana perjuangan beliau juga untuk mengedukasi tentang daerah istimewa Surakarta juga ya Bung ya. Oke, terima kasih Bung Rio atas sama-sama kedatangannya di Temu Tamu. Ini spesial sekali, jauh-jauh dari Jakarta mensupport temu tamu kayak gitu ya. Sukses selalu Bung, Amin. sehat selalu gitu ya. Terima kasih sekali sudah hadir di sini. Nanti buku itu bisa didapatkan di deskripsinya gitu. Kita lampirkan di sini ya Bung ya. Terima kasih ya Bung. Sama-sama. Sampai ketemu lagi kalau kita membahas tentang sebuah sejarah keistimewaan Surakarta itu pasti kita bisa sampai pagi lagi. Namun ini kita bisa bahas lagi ketika Bung Rio sudah punya waktu datang lagi ke Jogja. Amin. Terima kasih juga untuk semua kaula muda kaula tua yang sudah standby dari menit awal hingga menit akhir. Jangan lupa selalu dukung langkah channel kami, subscribe, like, and share, serta follow di semua sosial media kami hanya di Temu Tamu Podcast.
Saya Roni Udara dan Saya Bung HN, sampai ketemu di episode berikutnya. oke, sampai Terima jumpa. kasih, Bung Siap. Rio, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.